anak-anak, makanan favorit anak-anak apa ya? Adakah di sini yang menyukai ayam goreng? Siapa yang suka ayam goreng? Wah, banyak ya. Siapa yang suka ayam bakar? Ada yang suka ayam bakar? Ya, adakah yang suka? Adakah yang suka? Nah, ini apa nih? Adakah yang suka sayur sop dengan berbagai macam sayuran berwarna hijau? Di dalamnya, wah, ada wortel, ada kentang, ada brokoli, ada apa lagi nih? Ada kacang kapri, ya, ada buncis. Adakah yang menyukai apa nih gambar di sebelah Ustazah ini ada sayur asem ya? Adakah yang suka sayur asem atau sayur bening? Nah, kalau sayur asem atau sayur bening ini pasti ada apa namanya? Bayamnya, ada jagungnya, ada wortelnya, semuanya itu makanan yang sehat. Nah, anak-anak di pagi hari ini kita akan membaca sebuah bacaan yang berjudul makanan favorit. Di mana bacaan tersebut ada di modul tematik kalian halaman 78. Ayo, silakan dibuka bukunya halaman 78. Halaman 78 itu ada bacaan yang berjudul makanan favorit. Oke, sudah menyiapkan bukunya semuanya? Oke, sambil Ustazah baca-baca komen ya. Aku mau jadi YouTuber nih katanya Mas Razik 1A. Oke, aku mau jadi YouTuber Ustazah. Aku mau jadi dokter. Wah, keren-keren semua cita-citanya. Oke, baik. Simak baik-baik pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit dari yang kita pelajari bisa menjadi booster atau jadi semangat kalian untuk mencapai cita-cita. Sudah dibuka? Sudah dibuka semuanya buku modulnya? Baik, ada bacaan tentang makanan favorit di halaman 78. Ustazah akan membacakan dan kalian yang merasa sudah lancar membaca boleh ikut membaca. Anak-anak yang belum lancar membaca boleh menyimak ya. Makanan favorit. Nisa suka membantu ibu memasak di dapur. Masakan Ibu Nisa sangat enak. Hari ini Ibu akan memasak makanan favorit Nisa. Makanan favorit Nisa adalah tempe goreng. Tempe goreng akan semakin nikmat jika ditambah sambal tomat yang lezat. Ibu telah selesai menggoreng tempe. Ibu memisah tempe yang sudah digoreng ke dalam 2 piring. Nah, kalau anak-anak perhatikan di bawah bacaan tentang makanan favorit itu ya, ada 4 buah tempe untuk sarapan di sebelah kiri dan 5 buah tempe untuk makan siang di sebelah kanan. Ya, siapa nih yang suka sarapan pakai tempe goreng? Wah, meskipun apa namanya? Harganya lebih murah daripada ayam ataupun daging, tapi tempe ini merupakan makanan khas Indonesia yang mendunia loh anak-anak. Jadi banyak cerita orang-orang yang tinggal di luar negeri itu justru membawa tempe untuk dibawa ke tempat tinggal mereka di luar negeri. Ini makanan favorit kita semua. Coba sekarang kita hitung ada berapa potong tempe yang digoreng ibu. Coba ayo kita hitung bersama. Kalau ada 4 buah tempe untuk sarapan dan 5 buah tempe untuk makan siang. Nah, coba kita akan menghitungnya. Ya, kita bisa menghitung tempe yang digoreng ibu dengan cara menggabungkan tempe untuk sarapan dan makan siang seperti gambar yang ada di halaman 79 ya. Jadi di halaman 79 bagian atas itu ada
4 buah tempe untuk sarapan dan 5 buah tempe untuk makan siang. Kalau kita menggabungkannya, kita dapat menghitungnya dengan mudah ya. Dari gambar yang ada di buku kalian maupun di sini yang ada di layar Ustazah, terlihat bahwa tempe yang digoreng Ibu ada berapa? Ayo. Ada berapa? 4 ditambah 5. Ada berapa jumlah tempenya? Oke, kita dapat menggambarkan dengan cara seperti ini anak-anak. Coba kalian perhatikan halaman 79 bagian bawah. Jadi tadi ada 4 tempe ditambah dengan 5 tempe. 4 ditambah 5. Maka bilangan yang tepat untuk mengisi kotak ini, jadi kotak yang berbentuk bulat di halaman 79 itu adalah 9 ya. Oke, baik. Selanjutnya, anak-anak boleh silakan membuka buku modulnya halaman 80. Kalau halaman 80 berarti angkanya berapa nih? 8 sama 0. Ya, coba kalian buka latihan. Latihan 2 halaman 80. Nah, di situ perhatikan perintahnya. Tentukan jumlah benda berikut ini. Ya, yang paling atas itu ada buah jeruk. Ada buah jeruk. Berapa jumlahnya? Buah jeruk yang ada di kotak bagian atas. Yang di bagian atas dulu. Yang di bagian atas itu ada buah jeruk sejumlah 6 ya. Kemudian kita tulis angkanya di dalam lingkaran di sebelah bendanya 6. Sekarang anak-anak perhatikan buah jeruk yang ada di kotak bagian bawahnya. Di situ ada berapa ya buah jeruk yang di kotak bagian bawah? Ada 3 ya. Lambang bilangan 3 kita tuliskan di sebelahnya gambar jeruk yang berjumlah 3. Nah, kalau digabungkan maka ini akan menjadi 9. Ya. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Oke, lanjut ke gambar yang kedua. Ada buah apa di bawah buah jeruk? Ada buah apel, ya, ada buah apel anak-anak. Kita akan menghitung berapakah jumlah buah apel yang ada di kotak yang atas. 1, 2, 3, 4. Ada 4 apel di kotak bagian atas. Ya. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah apel yang ada di kotak bagian bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 apel di kotak bagian bawah. Sini Ustazah juga akan mengisinya. Ada 5 apel di kotak bagian bawah. Ya, ada 5 apel. Nah, sekarang anak-anak tinggal menggabungkan saja. Kalau di atas ada 4 buah apel dan di bawah ada 5 buah apel, maka jumlah seluruh buah apel ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan anak-anak tulis di kolom yang berbentuk kotak, ya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan ke halaman selanjutnya.
Oke. Ini adalah halaman selanjutnya. Aduh, mohon maaf. Nah, di bawah gambar apel yang sudah kita jumlahkan tadi, ada gambar apa ya? Gambar bunga, ya, ada gambar bunga. Nah, anak-anak silakan menghitung jumlah bunga yang ada di kotak bagian atas. Coba anak-anak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 bunga di kotak bagian atas dan ada 3 bunga di kotak bagian bawah. Oh, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bunga di kotak bagian atas dan 3 bunga di kotak bagian bawah. Kalau kita jumlahkan, ada berapa ya? Coba anak-anak hitung semuanya dan kalian tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan. Oke, bisa ya? Siapa yang tahu jawabannya? Coba angkat tangan. Berapakah 7 ditambah 3? Kalau kita hitung dari gambar itu, 10. Ya betul Mas Cakra, jumlahnya ada 10. Oke, kita akan melanjutkan menghitung jumlah bilangan yang ada di halaman 81. Coba anak-anak buka halaman 81 sambil siapkan benda-benda berjumlah 10 yang tadi sudah kalian ambil ya. Ada yang bawa sedotan, ada yang bawa batu, ada yang bawa lidi mungkin ya. Saya nggak bisa lihat saya di mana saya. Oke, kalau Ustazah di sini punya sedotan nih. Ada 10 sedotan. Ya, kita akan menggunakan sedotan ini untuk menghitung dan mengerjakan soal yang ada di halaman 81. Coba anak-anak perhatikan. Coba anak-anak perhatikan yang di kotak bagian atas ya. Itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di kotak bagian bawah itu ada 4. Ya, oke, letakkan dulu sedotan yang jumlahnya 5 dan Ustazah akan menambahkan dengan 4 sedotan lagi. 1, 2, 3, 4. Coba kalian bisa mengikuti dari rumah. Oke, di sebelah kanan Ustazah ada 5 buah sedotan. Dan di sebelah kiri Ustazah ada 4 sedotan. Ada berapakah jumlah semuanya? Anak-anak boleh menghitung di rumah dengan benda-benda yang sudah kalian siapkan. Coba, tangan sebelah kanan menghitung benda berjumlah 5 dan tangan sebelah kiri menghitung benda berjumlah 4. Kita akan menggabungkannya. Ada berapa? Ada berapa ya? Coba Mas Rifki, 1C. Bisakah menjawab pertanyaan Ustazah? Ada berapa, Nak? Ada 9 ya. Ada 9. Jadi 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. Oke, silakan menuliskan di buku kalian masing-masing. Ya, kita masih di kolom yang atas sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan kolom yang di bawahnya. Di bawahnya 5 ditambah 4 tadi ya. Di situ ada angka 3 dan angka 1. Coba sekarang ambil benda di depan kalian sebanyak 3. 3. Kemudian pegang dengan tangan kanan kalian.
Tangan kiri kalian pegang atau ambil bendanya sebanyak 1. Ini adalah 3 ditambah 1. Ada berapa kalau kita gabungkan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 benda yang kita dapatkan dari penggabungan 3 ditambah 1. Nah, silakan anak-anak menuliskan angka berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya, hasilnya adalah 4. Silakan anak-anak menuliskan pada soal 3 ditambah 1 sama dengan 4. Coba Ustazah juga akan mengerjakan dari sini ya. 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke, bisakah kita melanjutkan ke nomor selanjutnya? Selanjutnya, ada 3 ditambah 4. Oke, sekarang ambil bendanya berjumlah 3. Bendanya berjumlah 3 di tangan kanan. Kemudian 4 di tangan kiri. Ya. Nih, Ustazah pegang sedotan jumlahnya 3 di tangan kanan dan 4 sedotan di tangan kiri. Kita akan menggabungkannya. Ada berapa ya kalau kita jumlahkan? 1, 2. Ayo kalian juga menghitung. 3, 4, 5, 6, 7. Betul, Mbak Erlinda. Ada 7 bendanya ya. Ada 7 bendanya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke soal yang berada di kolom tengah ya. Ada angka berapa di situ? Ada angka 6. Ya, ada angka 6 dan ada angka 1. Kita akan menghitung 6 ditambah 1 dengan menggunakan benda yang ada di hadapan kita. Kita akan mengambil satu kumpulan benda berjumlah 6 di tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan satu benda di tangan kiri berjumlah 1. Oke, kalau kita gabungkan semuanya ada berapa ya? Ada yang sudah tahu jawabannya? Iya, jawabannya adalah 7. Ya, kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ayo silakan dijawab. Di kotak, di lingkaran ya. Kotak. Silakan dijawab di lingkaran yang disediakan. 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, begitulah cara untuk menjawab soal-soal yang ada di halaman 81. Baik, kita akan melanjutkan ke kotak yang ada di lajur tengah, yang bagian tengah. Ya, ada 5 ditambah 3 di situ, anak-anak. Coba perhatikan, ada 5 ditambah 3. Ustazah akan mengambil 5 buah benda, 5 buah sedotan di tangan kanan Ustazah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 3 sedotan di tangan kiri. Ustazah, yang sini 3. Itu yang di tengah ya, Nak ya? Yang di tengah, yang 5 ditambah 3. Yang sebelah kiri sendiri apa? Sini kan 3 sama 1. 7. Yang tengah ya, yang tengah. Kita sudah sampai 5 ditambah 3. Oke? Sudah menemukan 5 ditambah 3? Kalau kalian bisa melihat layar, coba perhatikan kursor yang ada di layar kalian. Itu kita sampai soal yang ada di situ ya. 5 ditambah 3. Ustazah punya 5 sedotan di tangan kanan dan 3 sedotan di tangan kiri. Akan Ustazah gabungkan semuanya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8. Ada 8 dari hasil penjumlahan bilangan 5 dan 3. Silakan anak-anak ya. Aku sudah lancar Ustazah menghitung pakai jari. Oke, boleh. Menghitung pakai jari boleh. Menghitung dengan benda ini Ustazah maksudkan agar anak-anak mungkin yang belum lancar berhitung Oke, jadi benda-benda ini yang ada di hadapan kalian itu Ustazah maksudkan supaya kalian lebih mudah untuk menghitungnya ya. Terutama untuk anak-anak mungkin yang belum hafal huruf, yang belum hafal urutan angka ya, ini bisa sangat membantu kalian. Baik, kita akan lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal yang berada di lajur tengah bagian bawah. Coba kalau anak-anak perhatikan layar yang ini ya. Yang Ustazah lingkari. Di sini ada lambang bilangan 2 dan 6. Ya. Oke, Ustazah akan mengambil 2 buah sedotan di tangan kanan. Di tangan kiri. Oke, 2 sedotan di tangan kanan dan 6 sedotan di tangan kiri. Kalian boleh menggunakan benda yang ada di depan kalian. Kita akan menggabungkannya. Coba kita hitung semuanya. Ada berapa ya? Kalau 2 digabungkan dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, betul jawabannya Mbak Kikan. Ada 8 ya. Ada 8. Jadi kalau kita tuliskan dengan kata matematika, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Seperti itu. Oke. Baik, kita akan melanjutkan ke lajur yang paling kanan ya. Lajur yang paling kanan sebelah atas dulu ya. Di situ ada lambang bilangan 2 dan 4. Ya. Kita akan menggabungkan 2 dan 4. Coba perhatikan. Ada 2 sedotan di tangan kanan Ustazah. Dan 4 sedotan di tangan kiri Ustazah. Boleh silakan dihitung dengan benda yang ada di dekat kalian. Kalau 2 dan 4 itu digabungkan, jadi berapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Coba Mbak Una, berapa jawabannya Mbak Una? 1D. Berapa jawabannya Mbak? Berapa? Ada 2, ada 4. Kalau kita jumlahkan ada berapa? Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6. Nih coba Ustazah mau menuliskan di sini. 6. Oke, 2 ditambah 4 adalah 6. Oke, silakan dituliskan jawabannya. Oke, tinggal 2 kotak lagi anak-anak. Dan Ustazah yakin ini kalian sudah lancar nih untuk menghitungnya. Di kotak yang tengah. Di kotak yang tengah paling kanan. Ini ada lambang bilangan 2 dan 1. Kita akan menggabungkan kedua lambang bilangan ini dan kita hitung berapa hasilnya. Mudah nih ya, insya Allah mudah. Anak-anak semuanya pintar-pintar. Ada 2 dan 1. Kalau kita jumlahkan, ada berapa ini? Ada berapa ya?
3. 3. Oke, ayo kita tuliskan di sini. 3. Ingat, kalau angka 3 itu lengkungnya menghadap ke kiri ya. Jadi tidak boleh terbalik menulis angka 3-nya. Oke, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kalian juga mengisi jawaban yang ada di atas garis ya. Jadi kalau kalian sudah mengisi di kolom atau di lingkaran, kalian juga silahkan mengisi di garis yang ada di bawahnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, kita akan mengerjakan soal yang terakhir. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada lambang bilangan. Lambang bilangan berapa ini? Ayo. 3. Dan ini lambang bilangan berapa ini? 7. Ya, 3 kalau kita gabungkan dengan 7 atau 3 ditambah 7, maka coba sekarang ambil benda yang ada di dekat kalian. Di tangan kanan berjumlah 3. Oke, dan di tangan kiri berjumlah 7. Sudah semua, Semua, oke, sabar ya. Kita akan menyamakan. Sudah semua. Ya, oke. Pinter-pinter nih. Ada 3 dan ada 7. 3 sedotan di tangan kanan Ustazah dan 7 sedotan di tangan kiri Ustazah. Kita akan menghitungnya bersama. 10. Oke, ada 10. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Betul jawabannya. Ada 10. Coba Ustazah juga mau. Ini loh. Ada 10. Ayo dari sini biar kelihatan. Oke, ingat ya, untuk menulis angka 0 ketika kalian belajar matematika itu harus bulat. Jadi tidak ada celah dalam bentuk angka 0 yang kalian tulis. Supaya tidak rancu atau supaya kalian sendiri baik kalian maupun Ustazah tidak bingung menafsirkan itu angka 6 atau angka 9 atau angka 0 ya. Jadi kalau menulis angka 0 itu harus bulat. Tidak boleh ada celahnya. Oke. Baik, seperti inilah cara kita menjumlahkan bilangan anak-anak. Kita bisa menjumlahkan bilangan dengan menggunakan jari-jari kita ya, dengan menggunakan jari-jari kita yang jumlahnya ada 10. Nah, bagaimana kalau jumlahnya lebih dari 10 Ustazah? Nah, itu bisa kita siasati dengan cara berhitung menjumlah mulut. Jadi misalnya Ustazah punya berapa ya? Oke, sebentar. Baik, aduh. Baik, misalnya Ustazah punya 9 ditambah 3. Bagaimana cara kita menghitungnya? Misalnya 9 ditambah 3. Kalau 9 ditambah 3 itu berarti cara kita menghitungnya adalah 9-nya disimpan di mulut, 3-nya diletakkan di jari. Nah, 9 ditambah 3. 9-nya kita simpan di mulut, 3-nya kita hitung di jari. Nih, misalnya ya, 9 ditambah 3. Nah,
Kita hitung sama-sama dari mulai 9 yang tadi kita hitung di mulut. Kan? Habis 9 berapa? 10, 11, 12. Ya. 9 ditambah 3, maka hasilnya ada 12. Coba sebentar, masih Ustazah coba untuk tulis ya. 9 ditambah 3 ada 12. Begitulah cara untuk menghitung lambang bilangan yang jumlahnya lebih dari 10. Coba lagi, kalau misalnya Ustazah punya 8 ditambah 5. Bagaimana cara menghitungnya? 8 ditambah 5. Salah satu lambang bilangan akan kita simpan di mulut. Oke, jadi 8-nya kita simpan di mulut, 5-nya boleh dengan jari atau dengan benda. Ya, oke. Kalau di sini Ustazah coba pakai benda lagi. 8-nya Ustazah simpan di mulut, 5-nya ada di benda yang Ustazah pegang. Nah, habis 8, coba perhatikan, habis 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi 8 tambah 5 ada 13. Seperti itulah cara untuk menghitung apabila lambang bilangannya lebih dari 10. Aduh, kayaknya hasilnya lebih dari 10 nih Ustazah. Tangan saya cuma ada 10, jari saya cuma ada 10. Cara menghitungnya adalah dengan menyimpan di mulut. Seperti itu ya anak-anak. Kalau misalnya nanti menemukan angka yang lebih besar dari 5 atau 10. Oke, boleh di-close Ustazah? Belum, masih ada satu lagi. Oke, nah sekarang coba anak-anak buka buku modul kalian halaman 84. Ya. Latihan 5 halaman 84. Nah, di halaman 84 itu ada banyak sekali soal penjumlahan yang bisa anak-anak kerjakan untuk melancarkan keterampilan matematika kalian untuk menjumlahkan angka ya. Boleh anak-anak kerjakan setelah ini. Jadi insya Allah untuk hari ini setelah kalian belajar bersama Ustazah, tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal yang ada di modul halaman 82 sampai 83 dan 84. Coba sebentar.
Oke, baik anak-anak, inilah tugas tematik kalian hari ini setelah selesai menyimak Zoom dengan Ustazah. Yang pertama adalah mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 82 dan 83. Ya, jadi ada soal di situ dan ada bendanya yang bisa kalian hitung, bisa kalian gabungkan sehingga kalian tahu berapa jawabannya. Selanjutnya iya di buku tematik sayang Mas Razik. Selanjutnya mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 84 ya. Ayo Mas Aska bangun yuk. Ayo semangat dong. Setelah selesai di halaman 82-83, nanti anak-anak mengerjakan yang di halaman 84. Iya betul Mas Razik, yang itu. Betul banget. Nah, setelah selesai, nanti mengerjakan yang di halaman 84 ya. Kalau di halaman 84 itu hanya ada lambang bilangannya saja, tidak ada angkanya. Nah, untuk memudahkan kalian mengerjakan soal penjumlahan yang ada di halaman tersebut, kalian bisa menggunakan jari atau menggunakan benda-benda seperti yang Ustazah contohkan tadi. Ya. Baik, satu saja yang ingin Ustazah tambahkan kepada anak-anak. Kalau misalnya ada satu bilangan, ya, ada satu lambang bilangan yang dijumlahkan dengan 0. Maka berapakah hasilnya? Coba screen kayak tadi yang tulis. Kalau misalnya ada sebuah bilangan yang whiteboard apa ini? Yang whiteboard aja. Kalau misalnya ada lambang bilangan yang dijumlahkan dengan 0. Misalnya 5 tambah 0. 5. Misalnya 5 ditambah 0. Berapa hasilnya? 5. 5. Ya betul banget. Kalau ada sebuah bilangan dijumlahkan dengan angka 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, 5 tambah 0 sama dengan 5. Coba Ustazah akan mencoba dengan lambang bilangan yang lain. Kalau misalnya 7 ditambah 0, ada berapa? 7, ada 7. 7 ditambah 0, maka hasilnya tetaplah 7. Coba sekarang kalau Ustazah balik. 0 ditambah 3. Berapa hasilnya? Kalau 0 ditambah 3, maka hasilnya tetap 3. Ya, hasilnya adalah 3. Ingat, semua bilangan kalau dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, itu aja tambahan dari Ustazah mengenai penjumlahan hari ini. Masih ingat ya tugas anak-anak yang tadi? Coba Ustazah tampilkan kembali. Tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan latihan soal halaman 82 sampai 83 dan 84. Silakan anak-anak mengerjakan di rumah. Ustazah akan sangat bangga apabila anak-anak mengerjakan dengan mandiri. Wah, oke Mas Razik sudah hampir selesai, nggak apa-apa. Yang lain yang belum selesai tetap semangat ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, sekiranya itu tadi. Coba next selesai kayaknya. Baik, sekiranya itu tadi yang dapat Ustazah sampaikan hari ini tentang pembelajaran tematik matematika. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya, mudah memahaminya, dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Tetap semangat ya anak-anak semuanya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang kurang jelas tugasnya atau ada yang masih bingung? Yuk, silahkan tanya ke Ustazah. Oh, aku sudah selesai, Ustazah.
Oke, Mas Aska sudah selesai, bagus. Ada lagi yang mau bicara sama Ustazah? Yang mau bertanya mungkin yang masih bingung? Oke, insya Allah bisa semuanya ya. Anak-anak semuanya hebat, semuanya bisa mengerjakan dengan mandiri. Oke, ini ada Mas Rifki nih. Gimana Mas Rifki? Ada yang bisa Ustazah bantu? Mas Rifki mau bertanya? Sudah selesai? Oke, baik. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan Zoom kita di pagi hari ini. Bentar. Oke, Mbak Queen. Saya bertanya. Ya, monggo Mbak Queen. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, monggo. Mana nih Mbak Queen? Sebentar ya, saya lagi cari. Iya, yuk Mbak Queen, monggo silakan. Gimana, Nak? Zoom-nya sudah selesai. Ya, sebentar lagi sudah selesai. Ini sudah mau Ustazah tutup, sayang. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Mas Cakra mau bertanya? Bertanya soal materi dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya, yuk silakan. Sebentar, sebentar. Gantian ya. Oke, Mas Cakra. Silakan Mas Cakra, dinyalakan mic-nya. Hanya yang Ustazah persilakan untuk bertanya. Yang boleh menyalakan mic-nya ya. Oke Mas Cakra, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Mas Cakra pengen tanya apa? Tugasnya dikumpulkan kapan? Tugasnya dikumpulin kapan? Oh ya, tugasnya dikumpulin hari ini ya. Nanti kalau Mas Cakra sudah selesai juga dengan teman-teman, silakan difoto hasil. Kak Ustazah Nur. Apa? Kak Ustazah Nur. Ya, ke Ustazah Nur, ke Ustazahnya masing-masing ya, ke wali kelasnya masing-masing. Kelas 1 ke Ustazah Nur. Makasih Gurit. Kelas 2, kelas 1B ke Ustazah Nina, kelas 1C ke Ustazah Nabila, ingat, kelas 1C ke Ustazah Nabila ya, karena Ustazah Ismi sedang sakit hari ini. Dan kelas 1D ke Ustazah Lia. Oke, Ustazah akan melanjutkan ke Mbak Aufa. Coba Mbak Aufa. Oke, silakan Mbak Aufa, ada yang ingin ditanyakan? Mana Mbak Aufa? Mbak Aufa silakan bertanya. Ustazah ini gimana? Yang bawah sendiri. Gimana? Yang bawah ini. Yang mana, Nak? Yang ini. Sebentar. Ustazah nggak bisa lihat kamu. Bentar ya, kamu di mana? Ya, Mas Zidan sabar ya, nggak boleh marah-marah. Kalau bertanya gantian sama teman-temannya. Gimana? Ya, habis ini Mas Zidan ya, sabar ya. Yang mana Mbak Aufa? Inilah. Oke, sebentar. Ustazah masih belum bisa melihat layarnya Mbak Aufa. Iya, gini, Mbak Aufa nanti silakan difoto. Mana yang belum paham, silakan ditanyakan ke Ustazah ya, Mbak Aufa ya. Karena Ustazah nggak bisa melihat layarnya Mbak Aufa dan ini waktunya sudah mau habis. Oke, Mas Zidan, what can I do for you? Apa Mas Zidan? Monggo silakan. Coba dinyalakan dulu mic-nya Mas Zidan. Apa Le? Halo. Buku tematiknya habis itu. Oh iya, buku tematiknya habis. Setelah ini ganti tema 2. Baik, dari Mas Aska 1A. Ustazah, aku mau izin keluar dulu, mau jemput kakak. Oke, boleh. Silakan hati-hati ya. Baik, anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Tetap semangat ya.
Nah, Ustazah mohon maaf apabila hari ini ada kesalahan, baik kendala-kendala teknis yang kurang menyenangkan yang kita alami tadi, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar setiap hari. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.